Perancis, termasuk Singapura, satu lagi Malaysia. Ya itu benar-benar sudah mereka tertarik, kesan tersendiri untuk mereka karena ini ada menyangkut dengan negara mereka. Sebenarnya sih awalnya sih cuma coba-coba lah, karena memang saya pribadi senang dengan kapal-kapalan ini, sehingga saya coba-coba untuk membuat. Barangkali masa mereka bisa saya nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ya udah saya bikin, bahkan sampai sudah beberapa juga orang yang berminat. Sampai sekarang ini saya mengembangkan sampai sebanyak ini karena memang menurut saya suatu saat pasti ada yang mau beli gitu. Jadi sampai sekarang ini saya buat banyak. Sebetulnya sih kendalanya nggak ada ya, cuman kita pakainya barang-barang yang bekas aja sih. Ada yang dari bambu, kadang-kadang ada juga saya bikin lukisan kapal gini bukan bentuk begini, tapi berdasarkan tempelan itu loh yang di tembok gitu. Itu kadang-kadang pakainya daun pisang kering. Nah, kalau yang begini ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu. Nah, kalau kayak gini, ini kita buat dari kayu nih, asli kayu, nggak ada bambu ya, mungkin bambu. Nah, kalau bambu yang kayak gini nih baru kita buat dari bambu. Kalau misalnya yang tempel di tembok itu kita biasanya bikin pakai daun pisang. Saya punya harapan di sini. Jadi banyak sekali tuh kalau kita melihat di media atau di televisi, ya kan, mereka menonjolkan kemampuannya sehingga sampai dikenal ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Nah, saya juga tidak menutup kemungkinan berpunya keinginan seperti itu, Pak. Ya makanya saya berharap dengan pemerintah tolong bantu kami. Bagi para pengrajin yang ada di Kepulauan Seribu ini, jujur saya akui dengan kemampuannya, sehingga menurut saya ini menarik gitu. Saya pikir kalau dengan ada bantuannya pemerintah untuk mengangkat ini semua, insya Allah mereka akan mengenal bahwa di Pulau Seribu, bukannya di daerah-daerah mana, di Pulau Seribu pun ada gitu. Bahkan banyak sekali orang yang membuat kerajinan-kerajinan seperti ini, hiasan-hiasan seperti ini. Kalau saya pikir-pikir dari dulu sampai sekarang, mungkin secara tidak ketahuan dengan orang banyak ya, tamu-tamu yang datang kemari ini banyak juga, Pak. Saya aja udah mungkin kalau nggak hitung lagi kalau untuk secara ininya gitu. Cuman mereka kan nggak tahu gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan program ini Bapak yang di pemerintah sana yang punya wewenang, yang bisa mengangkat masyarakat menjadi lebih baik, saya berharap, sangat-sangat berharap dengan bantuan untuk memasarkan atau membuat supaya semua mengetahui bahwa di Pulau Seribu itu ada beberapa orang yang mampu bersaing di luar sana gitu. Insya Allah, Pak, saya berharap benar. Insya Allah saya berharap itu. Mudah-mudahan Bapak siap membantu kami. Saya kan selain memang suka membuat seperti ini, saya ada cara berpikir saya gini, Pak. Kalau lah saya nanti tua, andai kata saya nggak mampu lagi untuk kerja di luar, nah nggak ada lagi yang harus saya lakukan. Maka kalau saya termasuk jiwa kerja, jadi alangkah kosong sekali gitu, merasa hampa. Jadi kalau dengan ada kemampuan dan kemampuan kita untuk membuat gini bisa dimanfaatkan untuk menjadi penghasilan juga gitu masa tuanya. Nah, yang kedua, teman-teman ini, maka saya sekarang punya prinsip, saya mau angkat teman-teman nih, saya mau ajak teman-teman agar mereka yang punya kemampuan untuk membuat sesuatu punya nilai gitu, punya harga. Artinya pada saat mereka angin kencang, nggak bisa ke laut, nggak bisa usaha, nah ini sangat membantu menurut saya. Jadi saya ambil barangnya,
hitung-hitung saya sebagai pengepul agar mereka juga bisa berjalan terus. Saya bayarin, saya simpen di tempat saya seperti kayak koleksi. Nah, karena saya punya tempat, termasuk banyak orang-orang yang datang ke tempat saya untuk beli ikan, makan. Nah, saya kumpulin di sana. Jadi mereka pada ngelihat, biar mereka pada melihat, dan pastinya lah ada salah satu mereka yang berminat untuk beli. Itu di situ saya sampai sekarang berjalan. Nah, itu sambil membantu masyarakat yang lainnya. Ya, lama sekali. Bahkan kalau bisa dibilang saya membuat ini tahun ya 80-an lah sampai sekarang. Kita berharap, tapi ya kita mesti bersabar karena mungkin suatu saat ya kan ada yang mau mengangkat dalam hal ini. Ya alhamdulillah ya sekarang saya mulai untuk mendapatkan jalan nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya semua bisa lebih semangat lagi untuk membuatnya, dan mampu untuk bersaing di luar sana. Itu karena mungkin tidak bukan cuma kami aja yang bisa bikin ini, mungkin di luar sana juga banyak. Ya suatu saat ini terkenal sampai lari ke ke semua orang tahu. Nah, nanti pasti ada persaingan. Nah, makanya saya di sini bukan hanya untuk memberikan mereka semangat menghasilkan uang, saya juga memberikan masukan agar buatlah serapih mungkin, sebagus mungkin, agar kita nanti di sana punya nilai, nggak direndahkan. Mungkin yang bisa bikin banyak, tapi kerapian, budaya, ya kan, sehingga turis-turis itu menarik melihatnya. Mereka sampai buat mau membelinya barang-barang kita ini. Minimal 2 juta atau 2,5 juta lah, minimal begitu. Kalau yang kecil, Pak? Kalau yang kecil kayak gini lah ya, contohnya ini kalau minimal paling 1 jutaan gitu, 1 jutaan. Tinggal tergantung rumitnya juga. Kalau agak terlalu rumit, kita bisa naikin 1,5 juta. Kalau kurang rumit, sederhana, bisa juga 1 juta, bisa juga ditawar. Kalau ada yang nawar, bisa kurang dari itu. Saya yakin gitu. Di tempat saya sendiri pun, insya Allah pasti laku. Karena yang datang ke sana itu ya hampir setiap hari, berbagai macam daerah, kota, atau bahkan negara gitu. Jadi saya yakin di tempat saya pun akan bisa menjadi pasaran. Salah satunya orang Perancis, ya Perancis, termasuk Singapura, satu lagi Malaysia. Ya itu benar-benar sudah mereka tertarik ya. Cuma memang ada kesan tersendiri untuk mereka karena ini ada menyangkut dengan negara mereka, karena kita buatnya diperpadukan antara buatan Indonesia dan termasuk negara yang mereka punya. Jadi mereka tertarik itu untuk membelinya.